Hai hai, Bravo. Apa kabar? Dah nyobain vaksin belum? Vaksin kok coba-coba. Yang ori ya, jangan yang KW. Apalagi yang abal-abal. Serem. Upload lagi ya, video bermanfaat dan berfaedah. Jangan close ya, bantu up jam tayang. Kali ini kita akan bahas film John Wick. Film John Wick kan ada 3 tuh yang udah rilis. Nah, satu-satu ya kita bahas. Asik nih filmnya, banyak tembak-tembakan. John Wick adalah film Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2014. Film ini bertemakan mafia. Ya keren banget lah pokoknya. Film ini asli baras banget, gak puas-puas gue puji. Karena di film ini tuh intinya anak dari gembong mafia yang salah ngerampok orang, terus dihancurin sampai habis. Penasaran gak? Enggak? Oke yuk langsung aja. Let's and go. Adegan awal bermula diperlihatkan ada sebuah mobil yang menabrak sebuah gedung. Gak tau lah, pokoknya dari mana tiba-tiba datang aja tuh mobil terus nabrak. Nah, dari mobil tersebut keluar seorang pria yang kayaknya udah terluka, yang mana kita semua tahu itu adalah John Wick. John Wick yang terluka parah merangkak gak tahu mau kemana, dan tiba-tiba berhenti cuma buat lihat video. Bukan yang 19 detik ya. Ternyata itu adalah kenangannya bersama sang istri. Setelah melihat video itu, John pun tertidur. Oke lanjut. John Wick yang sedang berduka baru bangun dari tidur. Dan yang pasti nggak kesiangan. John terlihat sangat sedih. Karena ternyata si John baru banget ditinggal oleh sang istri. Sang istri meninggal karena penyakit kanker. John yang nantinya kita ketahui berhenti dari dunia pembunuh bayaran karena sang istri tercinta, masuk ke dalam mobil untuk mengakhiri acara pemakaman istrinya. Aduh sedih banget ya. Kata lu banyak tembak-tembakan bang. Hei santai, tungguin aja ya. Di akhir pemakaman, John bertemu dengan seorang pria. Dia adalah Norman Osborn, si Goblin yang ada di film Spider-Man. Di sini dia berperan sebagai Marcus, sahabatnya John. Ya, si Marcus juga pembunuh bayaran Bravo. Setelah acara pemakaman itu selesai, malamnya John kedatangan pengantar paket, dan isinya adalah seekor anjing. Anjing tersebut merupakan hadiah dari mantan istrinya. Istri John tahu kalau John berasal dari dunia hitam yang lebat, pekat. Dan kata istrinya, John butuh sesuatu buat disayangi, tapi bukan mobil. Dan jadilah dipelihara anjing tersebut oleh si John. Tapi anjingnya nggak dikasih nama nih sama si John. Penting gak sih? Keesokan harinya, John memulai kehidupan barunya, jadi duren sawit. Duda keren sama banyak duit. John dan si anjing ini jalan-jalan pagi naik mobilnya si John. Hingga sampailah mereka di pom bensin. Nggak ada yang nyangka sih, di sini ternyata adalah awal dari masalah yang ada di film ini. Di sana mereka bertemu sama segerombolan berandalan yang juga lagi isi bensin. Salah satu dari berandalan yang tadi menyadari mobil yang dipakai si John, Yosef Tarasov. Emang sih mobilnya si John tuh keren banget, dan si Yosef ini tertarik sama mobilnya si John. Dan ditawarlah mobil si John. Tapi si John menolak dengan bilang mobil itu tuh nggak dijual men. Tapi Yosef malah memaki John dengan menggunakan bahasa Rusia. Dikiranya si John nggak ngerti kan, karena si John ini kan khatam 7 bahasa kayak Vicky Prasetyo, Vicky Naki. Maka dibalas juga tuh sama si John menggunakan bahasa Rusia. Dan pergilah si John buat test drive mobilnya di bandara, ninggalin si Yosef yang marah-marah. Belagu banget nih anak. Malamnya, ketika John udah tidur, John dibangunkan oleh anjing ini. Karena kayaknya ada maling yang masuk ke rumah si John. John pun turun tanpa menaruh curiga sedikit pun. Pas sampai di bawah, kepala si John dipukul dan dikeroyok oleh 3 orang yang menggunakan topeng. Sambil mengacak-acak rumah si John, ternyata orang itu adalah 3 berandalan tadi. Ya, gengnya si Yosef. Mereka berniat buat mengambil mobilnya si John. Karena kepalanya habis dipukul dengan benda tumpul, John masih lemah tak berdaya. Ketika sadar, si John sangat sedih karena anjing peliharaan peninggalan satu-satunya dari sang istri juga ikut dibunuh oleh si Yosef. Dan mobil kesayangan si John diambil. Kebayang gak sih lo gimana marahnya si John?
Setelah mengubur anjing tadi dan membereskan rumah, John pergi menuju sebuah tempat temannya, Aurelio. Temannya ini punya bisnis ilegal yang bisa memberikan identitas baru untuk mobil curian. Ternyata sebelumnya Yosef udah duluan ke sini. Karena Aurelio tahu itu mobil siapa, dan Aurelio ini juga berteman baik dengan si John Wick, maka Yosef cuma dapat bogeman aja dari Aurelio. Berita Yosef yang dipukul oleh Aurelio akhirnya sampai ke telinga sang bapaknya Yosef, Vigo Tarasov. Nah, si Vigo ini adalah mafia yang sesungguhnya. Si Vigo bertanya kepada Aurelio. Beliau nggak marah karena memukul anaknya. Tapi kenapa? Ya, simpel sih. Katanya si Yosef mencuri dan membunuh anjingnya si John Wick. Habis itu dimatiin dah teleponnya. Vigo marah ke anaknya, bukan karena tindakannya yang mencuri mobil, tapi lebih ke siapa orang yang udah dicurinya. Ternyata posisi Vigo saat ini didapatkan karena jasa si John Wick. Di lain pihak, karena merasa udah sangat marah, John kembali membongkar benda-benda lama yang udah dikubur di basement rumahnya. Karena tahu anaknya dalam bahaya, Vigo menghubungi John Wick. Ya, niatnya sih buat udah, damai aja kan. Tapi ini si John sudah terlanjur menaruh dendam ke mereka. Ya, sama juga sih agak dendam. Karena upaya ngajak damai ditolak, akhirnya si Vigo menggunakan cara kasar untuk menyelamatkan anaknya, yaitu mengirim sekelompok orang buat membunuh si John Wick. Tahu lah kan ya, si John ini adalah legenda dalam dunia pembunuh bayaran. Semua orang yang dikirim Vigo malah disuruh pulang. Ya, pulang ke Yang Maha Kuasa. Di sini ada dua hal yang menarik. Yang pertama, ketika terjadi dor-doran dengan pembunuh yang dikirim oleh Vigo, datanglah seorang polisi yang melihat tumpukan mayat. Tapi nggak bisa apa-apa, cuma bertanya apakah John Wick kembali bekerja. Yang kedua, di dunia mafia ternyata ada jasa pembersihan TKP dari mayat dan darah-darah yang berserakan. Om ini mungkin juga bisa membersihkan lulu lantaknya hati teman-teman jomblo akibat ditinggal nikah mantan. Subscribe ya, calling Om ya. Skin berpindah ke rumah Markus, teman lamanya si John. Di rumah si Markus ternyata sudah ada Vigo yang berniat untuk menyewa jasa Markus untuk membunuh John Wick. Markus pun menerima tawaran tersebut. Bangsat emang, teman nembak teman nih. Eits, tapi tunggu dulu, jangan sungguh pendek bro. Tonton terus ya filmnya. Markus ternyata adalah seorang sniper, penebal gitu. Ya, apalagi ya sebutannya. Kita lanjut ke jagoan film ini. Terlihat John Wick pergi ke sebuah hotel, tapi bukan buat open BO. Hotel Continental, bukanlah sebuah hotel biasa. Hotel ini telah disepakati bersama dalam dunia mafia sebagai zona netral, sehingga para pembunuh di sini tidak bisa melakukan pekerjaan apapun yang berhubungan dengan bisnis mafia selama berada di wilayah ini. Walaupun cuma seujung jari yang ada di sana. Jadi pembunuh bayaran di sana tidak bisa membunuh targetnya, karena kalau melanggar bisa menjadi buronan dan diburu oleh semua pembunuh bayaran yang ada di dunia. Di resepsionis, John bertemu dengan seorang wanita, Perkins. Tapi sekali lagi kami ingatkan, Perkins enggak open BO. Perkins juga seorang pembunuh bayaran. Tujuan John pergi ke hotel tersebut adalah untuk mencari informasi dari sahabat lamanya Winston yang merupakan manajer dari hotel tersebut. Karena kesepakatan tidak ada bisnis di dalam hotel tersebut, jadi si Winston memberikan petunjuk kepada si John Wick secara diam-diam. Dan berangkatlah si John menuju lokasi si Yosef. Di tempatnya si Yosef yang lagi party-party, datanglah si John menyelinap di antara ketatnya baju cewek-cewek yang ada di sana. Ups, salah. Maksudnya di antara ketatnya penjagaan di sana, karena cewek di sana pada nggak pakai baju. John masuk dan perlahan-lahan mulai menghabisi satu persatu penjaga di sana. Gak salah kalau John itu disebut kakek legend, maksudnya pembunuh bayaran legend. Saking banyaknya penjaga yang ada di sana, John sampai kewalahan menghadapi mereka. Sampai akhirnya si Yosef berhasil kabur. Akhirnya, dengan penuh luka akibat pertikaian tersebut, John pulang ke hotel. Di hotel, John mendapatkan pengobatan dan dapat beristirahat. Ketika sedang beristirahat, tampak Markus sedang mengincar kepala si John. Akan tetapi, Markus melihat bayangan orang lain yang masuk ke kamar si John. Karena si Markus berpikiran itu bukan cewek bookingan yang disewa si John, maka si Markus sengaja menembak asal untuk memberitahukan si John kalau ada yang masuk ke kamarnya. Dan ternyata itu adalah Perkins. Ya, Perkins melanggar aturan yang telah disepakati dengan menyerang si John. Setelah perburuan panjang, akhirnya Perkins berhasil ditaklukkan. Jantan John melakukan sedikit interogasi terhadap Perkins. Perkins mengatakan jika terdapat sebuah gereja milik Vigo yang hanya merupakan kedok dari tempat penyimpanan benda-benda berharga milik Vigo. John langsung ke sana dan menghancurkan semua benda berharga yang disimpan oleh Vigo di tempat itu. Tujuannya sih biar si Vigo keluar dari kandangnya. Dan benar aja tuh. Setelah kejadian itu, si Vigo langsung keluar buat mengeksekusi penjaga yang masih hidup.
John yang udah lama mengintai dari kejauhan langsung datang dan menembak secara barbar. Sampai akhirnya si John ditabrak mobil oleh salah satu orangnya Vigo. John pun tertangkap. Setelah tertangkap, John disekap di suatu gedung. Di sini John dimarah-marahi itu oleh Vigo karena udah membakar semua benda berharga dan penting yang ada di gereja. Tapi bodohnya si Vigo di sini malah membunuh John dengan membekap menggunakan kantong plastik, bukannya langsung didor gitu kan. Tapi di atap gedung di sebelahnya, Markus ternyata udah standby buat nolongin si John. Markus menembak orang-orang Vigo yang mencoba untuk membunuh si John dengan tangan kosong. Setelah berhasil lolos dari kematian, John segera menghajar Vigo, menuntaskan hasrat yang udah lama terpendam selama konflik film ini dimulai. Dan kali ini Vigo kalah, lalu memberitahukan di mana tempat anaknya bersembunyi. Hup hup, hooray! Tanpa babi bu bebo, John langsung cus ke sana. Di sana Yosef lagi main game tembak-tembakan tanpa tahu kalau John Wick udah ada di sana. Sekali lagi John menunjukkan aksinya, menghancurkan para penjaga seorang diri dan berhasil nge-kill si Yosef. Setelah berhasil mengerjakan misinya, John pamit dari Continental dengan mendapatkan mobil baru dari hotel sebagai kompensasi karena pernah hampir dibunuh di zona netral tersebut. John pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan Markus. Ya, itulah gunanya sahabat, saling melindungi, tolong menolong. Tapi di suatu tempat, Perkins melihat pertemuan mereka berdua dan melaporkan ini ke Vigo. Vigo yang merasa dikhianati oleh si Markus langsung mengutus anak buahnya dan membunuh Markus, dan koedlah si Markus. Setelah membunuh Markus, Vigo langsung menelpon si John buat ngasih tahu kalau dia habis membunuh si Markus. Dan otomatis karena John berutang nyawa kepada sahabatnya si Goblin, John langsung bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Tapi semua udah terlambat. Markus udah menjadi bubur dan Perkins pun mendapatkan ganjarannya dari The Table karena mengkhianati perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu menyerang dan membunuh seseorang yang berada di dalam daerah netral Hotel Continental. Sayang bet dah, cakep-cakep kok sifatnya gini amat sih Neng. Kita balik ke John. John sedang mengejar mobilnya Vigo. Lagi-lagi John menang dan berhasil membunuh semua pengawal Vigo. Saat hanya tinggal tersisa Vigo seorang, Vigo menantang John buat gelut. Ya, kali-kali aja menang kan? Nah, daripada langsung koit ditembak. Tapi nasib tinggal nasib. Vigo yang jago bela diri tetap aja kalah sama si John Wick. Walaupun sebenarnya John Wick udah terluka juga sebelum gelut sama si Vigo. Setelah John membalas kematian temannya, akhirnya kita balik ke scan paling awal tadi, di mana John sekarat sambil nonton 3GP. John membobol sebuah klinik hewan, kayaknya, dan mengobati lukanya sendiri. Di sana John menemukan seekor anjing. Banyak sih sebetulnya, tapi yang dibebaskannya cuma satu ekor. Lalu membawanya pulang ke rumah dan film pun berakhir. Gimana? Seru nggak? Setelah ini masih ada chapter 2 loh. Tungguin ya. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka. Hikmah yang bisa kita dapat dari film ini yaitu jangan suka belagu sama orang lain. Oke, cukup. Makasih.